Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah mengalami kebahagiaan hidup, mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukannya saudara. Setiap kita pasti mendambakannya. Tidak ada orang yang tidak rindu kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kebahagiaan seperti apa yang dicari dan didambakan oleh orang tersebut? Hari ini, setiap kita juga, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, setiap saudara pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang saudara cari? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dambakan di dalam kehidupan saudara? Saudara, begitu banyak manusia yang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari satu sumber, tetapi ternyata ketika mereka meraihnya, mereka tidak mengalami dan tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada orang yang kita berpikir seharusnya mereka bersukacita dan senang dalam hidup mereka, bahagia dalam hidup mereka, tapi ternyata tidak. Misalnya orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi kok matinya mati karena obat penenang saudara. Itu artinya mereka tidak tenang. Artinya juga apa saudara? Bahwa ternyata apa yang mereka cari, apa yang mereka dambakan selama ini, yang mereka pikir dari sana mereka bisa memperoleh kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Bayangkan saudara, sepanjang hidup diperjuangkan untuk meraih hal tersebut, dengan harapan hal itu bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tetapi setelah dia memperolehnya, setelah dia meraihnya, malah hidupnya tidak tenang. Dia perlu obat penenang dan akhirnya matinya pun karena obat penenang. Ada begitu banyak artis yang mengalami itu saudara. Padahal mereka berkelimpahan, padahal mereka berkecukupan, padahal mereka tenar, dikenal orang banyak, menjadi public figure. Tetapi akhirnya mereka butuh obat-obat penenang untuk menenangkan mereka karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kebahagiaan.
Itu contoh nyata, saudara, bahwa perkara dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tuhanlah yang mengerjakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini dari teks firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Daud menjelaskan tentang perjalanan kehidupannya dan bagaimana dia menjalaninya dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di mana di ayat 9 mulai, saudara, dia berkata, sebab itu. Artinya apa? Di ayat 1 sampai ayat 8 dia memberikan alasan yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dia telah menjelaskan hal-hal yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dan kemudian dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang dia alami, saudara, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Ini adalah sukacita yang lengkap, saudara, di mana hatinya bersuka cita, jiwanya juga bersuka cita, tubuhnya diam dengan tentram. Tubuh, jiwa, dan hatinya mengalami ketentraman yang penuh, mengalami sukacita yang penuh, saudara. Artinya seluruh hidupnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita sejati yang dia alami, yang memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dia menegaskan, saudara, bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dia alami. Dan ada nikmat senantiasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, itu yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Seluruh kehidupannya mengalami sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kemudian ada kenikmatan yang daripada Tuhan yang senantiasa dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia berkata di ayat yang ke-9 tadi, saudara, sebab itu. Artinya ada penyebab
Ada alasan sehingga dia mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita dan kenikmatan senantiasa tersebut. Ada alasannya sehingga dia mengalami itu di dalam kehidupannya, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh. Sehingga Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dan kenikmatan senantiasa yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menjalani hidupnya, saudara? Dia berkata, ayat yang keempat sampai ayat kelima. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, pada waktu itu dia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memilih untuk menyembah berhala. Ada orang-orang yang memilih untuk menyembah Allah lain. Tetapi dia berkata, dia sendiri, dia tegaskan bahwa dia menjadikan Tuhan bagian warisannya. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi pialanya. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang paling berharga bagi dia. Tuhanlah warisannya, Tuhanlah pialanya. Berbicara tentang piala, saudara, itu sesuatu yang berharga. Dan dia menjadikan Tuhan menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan yang paling penting di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi bagian yang paling berharga. Dia sebut sebagai warisan dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan, itu yang menjadi alasan pada akhirnya dia mengalami sukacita, saudara. Karena sukacita itu bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar sukacita dari perkara dunia, ketika mereka menemukan perkara dunia tersebut, ternyata sukacita tidak mereka temukan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang paling berarti, berharga dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita. Kalau orang dunia mencari kelimpahan untuk mendapatkan sukacita, sekalipun ketemu kelimpahan, mereka tidak akan mendapatkan sukacita sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi pemazmur ini menegaskan dia mengalami itu, saudara, karena dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, paling berarti di dalam kehidupannya. Dia sebut Tuhan sebagai warisannya. Dia sebut Tuhan sebagai pialanya, untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga, berarti paling utama, lebih daripada semuanya. Dan Daud berkata dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun pada masa itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak mau pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi itu yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, yang dia lakukan, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing dia. Karena dia berkata bahwa dia memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar ketika dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun kehidupannya. Saudara, kalau kita rindu mengalami sukacita sejati, maka kita butuh tuntunan Tuhan. Dan orang yang mengalami tuntunan Tuhan adalah orang yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara?
Apakah kita sedang hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita sedang hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan perkara dunia dan akhirnya melupakan Tuhan? Dan pada endingnya kita akan kecewa karena pada endingnya kehancuran yang akan terjadi. Tetapi biarlah saudara, saya dan saudara, kita hidup memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, dan Dia menuntun kita kepada sukacita yang sejati. Dia menuntun kita untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8, apa yang menjadi alasan sehingga Daud mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya? Ayat yang ke-8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia menegaskan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Artinya Tuhan siap sedia, Tuhan siaga, Tuhan hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan setia, saudara. Dan dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya fokusnya tertuju kepada Tuhan, harapannya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan, dia menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, Tuhan membela dia. Saat ini, saudara, hal ketiga yang kita belajar bagaimana supaya kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita, biarlah setiap kita senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang pengalaman hidupnya, di mana dia berkata bahwa dia mengalami sukacita penuh, tubuh, jiwa, dan rohnya mengalami sukacita penuh, dan kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kenikmatan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi Tuhan mengerjakan sukacita penuh, sukacita berlimpah, sukacita yang senantiasa bisa dia nikmati dalam kehidupannya, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar ada alasan sehingga sukacita tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, di mana yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami campur tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan Daud. Saudara, hari ini sebagai aplikasinya, sebagai penerapannya, kalau kita rindu mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan, bukan sukacita seperti sukacita yang dikerjakan oleh dunia, tetapi sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita merindukan itu, saudara, di mana sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang di mana Tuhan kerjakan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya seluruh kehidupan kita Tuhan kerjakan, di mana dia kerjakan sukacita penuh di sana. Dan kemudian ada sukacita yang melimpah yang kita alami dan kita nikmati senantiasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalaminya seperti Daud mengalaminya, saudara? Yang pertama, tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Tetaplah jadikan Tuhan yang terutama, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan saudara. Dan tetaplah hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, tetaplah senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi hidup saudara hari ini, tetaplah Tuhan yang terutama. Tetaplah pandang kepada Tuhan, dan
tetaplah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita, sebentar lagi kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama. Namun sebelumnya saudara, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap memandang kepada Tuhan, di mana di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi
anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan, ada begitu banyak
yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa
bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga. Sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.